Ibu, Bapak, Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji syukur Bapa di surga atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami akan mendengar. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih mengikuti pertanyaan week di rumah masing-masing, jemaat HKBP Taman Mini dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada pertanyaan malam ini diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang 9. Saya akan membacakannya. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan kerangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam nama Yesus, seluruh suku bangsa di dunia ini menginginkan agar masyarakatnya menjadi orang-orang yang bijaksana, menjadi orang-orang berhikmat, dan menjadi orang-orang yang pintar. Dan untuk tujuan tersebut beraneka ragam dilakukan setiap suku bangsa. Bagaimana dengan bangsa Yahudi yang dalam konteks kita Amsal ini? Dalam budaya Yahudi, mendidik anak-anak agar menjadi berhikmat adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua harus berperan juga sebagai guru dan sekaligus imam. Jadi guru dan imam. Materi pokok yang harus diajarkan kepada anak-anak ialah mempercayai bahwa Allah itu Esa. Itu dapat kita baca dalam Ulangan 6 ayat 4. Dalam mempercayai Allah yang Esa itu, orang-orang Yahudi dididik agar mengasihi Allah. Dikatakan dalam kitab Ulangan 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan nanti oleh Tuhan Yesus menambahkan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nas ini menyapa para orang tua dan juga anak-anak
dalam keluarga. Dalam nas ini orang tua mengajak anak-anaknya, dikatakan tadi ayat 1, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Dan ditambahkan ayat 2, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Seorang tua pemberi nasihat ini menceritakan pengalamannya bersama orang tuanya. Dia mengatakan di ayat 4, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Jadi orang tua si pemberi nasihat ini menceritakan bagaimana dia diajar, dididik oleh orang tuanya. Nah sekarang dia mau mendidik anak-anaknya juga. Jadi sebagaimana orang tuanya mendidik dia, seperti itulah dia mau mendidik anak-anaknya juga. Saudara-saudara, kita melihat bahwa peranan orang tua mendidik anak-anaknya sangat jelas. Dalam nas ini sudah tergambar 3 generasi, yaitu pemberi didikan, yaitu yang mendidik anak-anaknya. Dia menceritakan pengalamannya di mana ia juga dididik orang tuanya. Jadi sangat jelas bahwa keluarga adalah basis utama pendidikan. Orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya hal yang sangat penting dan berharga, yaitu tentang hikmat. Hikmat, atau disebut lagi pengertian. Si orang tua mengatakan dalam nas ini, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ya, 6 ditambahkan, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Hikmat itu akan memelihara dan menjaga pemiliknya sendiri. Itu maksudnya. Artinya, orang yang memiliki hikmat, hidupnya akan terpelihara, tidak akan berantakan. Dan orang yang berhikmat itu, hidupnya akan dijaga dari aneka ragam bahaya. Selain hidupnya akan terpelihara dan terjaga, orang yang memiliki hikmat, ditambahkan lagi pada ayat 9, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalanya. Mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadanya. Saudara-saudara, ini berarti bahwa orang yang memiliki hikmat adalah ibarat seseorang yang menerima penghargaan. Dalam bahasa Batak disebut bulang-bulang. Jadi kita sering mendengar anak si bulang-bulangan. Ialah maksudnya anak yang layak diberi penghargaan karena dia memiliki sesuatu kelebihan. Bahkan dikatakan lagi di sini, seperti seorang yang dinobatkan menjadi raja, di mana dikatakan tadi, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadanya. Kita tahu saudara-saudara, mahkota adalah sesuatu yang diletakkan di atas kepala seorang raja. Saudara-saudara, bagaimana agar kita memperoleh hikmat? Si orang tua dalam nas ini berkata dalam ayat 7, permulaan hikmat ialah
perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Perkataan ini tidak bertentangan dengan nasihat sebelumnya yang mengatakan dalam Amsal 9 ayat 10 yang mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kedua nasihat ini menunjukkan bahwa hikmat tidak datang sendiri jika tidak ada upaya. Jadi kalau dikatakan hikmat datang dari Tuhan, bukan berarti kita diam saja maka Tuhan akan memberi, bukan. Hikmat tidak dapat atau tidak akan diperoleh bagi orang-orang yang terus berpangku tangan. Dan dari kedua nasihat ini, maka hikmat itu diawali dengan justru takut akan Tuhan. Jadi ada sesuatu yang dilakukan, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ialah berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita tahu saudara-saudara, baik dalam hukum Taurat, bahkan seluruh kitab suci, Alkitab, bahwa Tuhan menghendaki agar kita menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, menegakkan kedamaian atau menciptakan kedamaian. Karena hal seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Hikmat harus diupayakan. Untuk memperolehnya, yaitu harus sensitif terhadap apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Dan kita memaknainya menuju hal yang menegakkan keadilan, kebenaran, dan kedamaian. Pemberi nasihat dalam hal ini adalah seorang anak tunggal dari ibunya. Itu tadi dikatakan pada ayat 3 dan 4. Yang menjadi fokus di sini bukan si anak yang dinasihati, tetapi si pemberi nasihat, yaitu orang tua itu sendiri. Dia walaupun anak tunggal, tetapi dia dididik, dia diajar oleh orang tuanya. Kita sudah baca tadi apa yang dikatakan orang tuanya kepadanya. Dia tidak dibiarkan hidup menurut seleranya. Dia tidak dibiarkan hidup menurut apa yang dia sukai. Tapi dia dididik, diajar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia dididik dengan baik melalui kata dan perbuatan. Banyak anak saudara-saudara, khususnya anak tunggal, dimanjakan oleh orang tua, mungkin dengan berbagai-bagai pikiran. Dibiarkan tumbuh sendiri seperti itu, dengan seleranya, dengan sesukanya sendiri. Tetapi pemberi nasihat dalam nas ini tidak demikian. Sekalipun dia anak tunggal, tapi dia dididik, dia diajar orang tuanya. Saudara-saudara, hikmat identik dengan iman atau aporsyal. Di dalam nas ini memang tak satu pun menyebut kata Tuhan. Tapi jangan salah, walaupun tidak disebut dalam nas ini ada satu kata mengenai Tuhan, tetapi kitab Amsal tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Dalam kitab Amsal justru dikatakan pada pasal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, kata Tuhan, kalau kita selidiki dalam Alkitab kita ini, ada ditemukan 38 ayat.
di seluruh kitab Amsal. Jadi sekalipun dalam nas kita tidak ada menyebut satu kata pun tentang Tuhan, bukan berarti nasihat-nasihat ini lepas dari hubungannya dengan Tuhan. Karena hikmat dalam kitab Amsal justru sangat berhubungan erat dengan Tuhan. Tidak hanya pikiran manusia. Maka hikmat selalu bersifat positif. Selalu bersifat membangun. Selalu bersifat menyemangati. Memberi semangat. Selalu bersifat menguatkan. Menghibur. Dan yang sejenisnya. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita belajar berhikmat. Ya, kita mulai dari mendengar firman Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, dan kita akan menjadi orang-orang yang berhikmat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajak kami agar kami mau belajar mendapat hikmat. Dan hikmat akan kami pelihara. Karena itu juga akan memelihara dan menjaga hidup kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami mampu untuk mendapatkan hikmat dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang berusaha menegakkan keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh anggota Jemaat HKIP Taman Mini dimanapun berada. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan Tuhan menolong agar kami semua berhikmat. Terlebih Tuhan, pada masa pandemi COVID-19 ini, kami semua menjadi orang-orang yang berhikmat. Kami akan hidup sesuai dengan kebenaran-Mu dan melakukan apa yang harus kami lakukan dalam situasi ini. Tuhan, sertai semua anggota jemaat yang pada sakit, sembuhkan dengan kuasa-Mu, dan demikian para keluarga yang mengurusnya, berikan ketabahan dan kekuatan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.